Pardon, je me suis déconnectée à cause de la mauvaise connexion. Oui, aujourd'hui, nous allons parler du stage, de l'objectif de stage, de la fonction du stage et aussi la première partie du rapport de stage, c'est le remerciement. Kita akan bicara tentang apa itu stage, fungsi stage, ya kan? Fonction, objectif du stage, d'après vous, et aussi d'après des théories. Oui. Tout d'abord, je voudrais savoir comment vous avez passé votre stage d'après vous. Est-ce que vous avez une bonne expérience pendant votre stage? Qui voudrait commencer? Votre opinion de votre stage? Siapa yang ingin memulai? Donnez votre opinion à propos de votre stage. Pendapat kalian tentang magang yang sudah kalian lakukan apa? Menurut kalian definisi magang itu apa? Kemudian manfaat untuk kalian apa yang sudah kalian rasakan sendiri? Madam Novita ingin menjawab, Madam. Jadi silakan. Menurut saya itu bisa jadi kita buat belajar karena kita mengamati bagaimana orang bekerja di kantor, bagaimana disiplinnya di kantor, kayak gitu, Madam. Cara kerja di kantor, kayak gitu. Ya. Apalagi yang didapatkan oleh Novita? Maaf ya, video saya ini ada trouble, tidak bisa diaktifkan. Kayak relasi, Madam. Kita jadi kenal orang, kayak gitu. Kita jadi tahu orang-orang. Fungsinya apa ketika sudah mempunyai relasi menurut Novita d'après vous? Fungsinya kalau nanti kita mau cari kerja, kita bisa tanya, kita bisa tahu informasi, kayak gitu juga, Madam. Atau nanti jadi fungsi relasi itu dirasakan akan didapatkannya sekarang atau nanti menurut Novita? Bisa sekarang, bisa nanti, Madam. Okay. Mareta, quelle est votre opinion de votre stage? Oui, Est-ce que madame. vous avez comme expérience? J'ai des expériences. Bahasa Indonesia apa Perancis, Mas? Nggak, bahasa Indonesia dulu, nanti di Perancis. Ya, madam. Jadi dengan saya bisa belajar bagaimana menerapkan apa yang sudah saya pelajari di kampus di bidang pekerjaan, madam. Misalnya menerjemahkan bahasa Prancis, seperti itu. Selain itu, ketika pardon, où est-ce que vous avez fait votre stage? Di Dinas Disbudpar, madam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus. Oui. Et vous avez aussi pratiqué le français pendant votre stage? Iya, madam. Untuk mempromosikan wisata di Kudus dalam bentuk bahasa Prancis melalui brosur, madam. Okay, merci. Marwa, s'il vous plaît. Madam, kalau menurut saya magang itu dapat yang pertama itu dapat menerapkan bahasa Prancis ke dalam bentuk brosur, sama dengan Mareta, madam, karena kami magangnya satu tempat di Disbudpar Kudus. Kami membuat buklet, kemudian menerjemahkannya dalam bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Kemudian yang dapat saya peroleh ketika magang itu, saya
dapat mengenal tempat-tempat wisata di Kudus, kebudayaan yang ada di Kudus, Madam. Si Arya. Arya, vous avez fait où votre stage? Saya magang di Dinas itu, Madam, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jepara, Madam. Menurut saya, magang itu juga selain memberikan saya pengalaman profesional juga itu, Madam, saya jadi tahu untuk pertama kalinya bagaimana rasanya punya atasan, Madam. Jadi saya itu jadi melaksanakan tugas sesuai yang diarahkan oleh atasan saya, Madam. Kan biasanya itu saya dapat tugas hanya dari itu Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru. Jadi rasanya berbeda, Madam, kalau dapat tugas dari atasan dan dari pengawas. Ada limitnya nggak, ada batas waktunya untuk mengerjakan tugas kemarin, ada nggak? Kalau Mengalami itu batas atau tidak? waktunya sih tidak, tapi tugasnya itu ada terus, Madam, jadi tidak habis-habis. Jadi Terus kalau menurut begitu Arya, kalau seperti itu berarti kemarin Arya belajar apa ketika selalu ada tugas gitu? Jadi apa yang Arya dapatkan, ilmu baru gitu, pengalaman baru. Iya, Pengalaman, benar. tetapi apa yang dijadikan ilmu oleh Arya kalau sudah seperti itu? Yang saya dapatkan itu, saya kan itu di Dinas Perpustakaan dan di bagian pengolahan, Madam. Jadi saya itu mengurusi tentang pendataan buku, Madam, kemarin. Ilmu baru apa yang Arya peroleh berarti, Arya? Itu, Madam, ternyata di dunia perpustakaan itu tidak sesederhana yang saya bayangkan sebelumnya, Madam. Ternyata banyak sekali proses yang dilakukan sebelum buku-buku ditata di rak buku, Madam. Dan dengan pemberian tugas yang bermacam-macam itu berarti Arya mendapatkan ilmu apa? Rasa pasti pengalaman baru ya, dapat tugas terus-menerus. Apa yang diambil sebagai berarti saya harus seperti ini ketika saya ada di dalam situasi yang selalu ada tugas gitu. Oh iya, itu apa, Madam? Manajemen diri, Madam, dan tidak boleh terus-terusan menunda-nunda. Saya juga kemarin itu tidak berani mengeluh, Madam, karena itu bapak-bapaknya di sebelah terus. Ya, tentu berarti kan ada, selain memanajemen diri, mengontrol emosi gitu ya, ada manajemen waktu tentu kan yang tentu berbeda. Kalau ketika kalian menjadi mahasiswa itu kan waktunya adalah jelas, kuliah, kemudian ujian itu kapan gitu. Kalau ini kan tugas ini setelah Anda selesai menyelesaikan tugas pasti ada tugas baru gitu ya. Jadi tanggung jawabnya itu tidak berhenti ketika satu tugas dilaksanakan gitu ya. Jadi itulah ilmu pelajaran yang kita terima ketika kita melaksanakan praktik magang gitu ya. Ini baru praktik yang durasi waktunya lebih pendek gitu ya. Kalian tidak semuanya berada di bidang yang kita pelajari saat ini gitu ya, tetapi belajar menjadi seorang pegawai gitu ya, menjalin hubungan dengan atasan, bagaimana memanajemen waktu, manajemen emosi, kemudian bagaimana kita mendapatkan hal-hal baru yang harus kita pelajari lebih cepat gitu. Nah, itu kan ketika kalian yang namanya praktik itu kan kalian belajar secara langsung, tidak di teorinya. Bagaimana Arya itu harus belajar pendataan, pemberian mungkin kode-kode untuk buku ya kan, disesuaikan bidangnya. Kemudian yang Marwah dan Mareta di Disbudpar itu mungkin harus tidak hanya menerjemahkan, saya yakin ya kan, tetapi bagaimana mengorganisir data gitu ya. Jadi itu yang salah satu hal yang tidak didapatkan ketika kalian menjadi mahasiswa. Anisha Windy, où avez-vous passé votre stage, Windy? Yang
Ya, Madam, saya di Dinas Arkus Jawa Tengah. Dinas? Arkus Jawa Tengah, Madam. Alors, Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. baik. Qu'est-ce que vous Seru, avez Madam. fait? Bisa ngerasain rasanya jadi PNS. Comment? C'est quoi l'expérience? Iya, Madam, kalau pagi berangkat jam 7, terus pulang jam 2, kayak punya Dua ruangan Pagi itu punya masih komputer sendiri. jam 2 itu belum sore. Lalu Madam. selain jadwal yang berubah, lalu apa? Dikasih job desk sendiri-sendiri, kayak punya ruang sendiri gitu loh, Madam. Et votre tâche c'est quoi? Quel est votre domaine? Sama seperti Arya, Madam. Saya kira itu di perpustakaan itu kerjanya simpel, cuman ngentri buku gitu-gitu. Ternyata complicated banget, Madam. Pengklasifikasian buku, terus mengentri buku, terus ada banyak kode-kodenya gitu, Madam. Jadi tidak sesimpel yang saya bayangkan. Berapa lama Windy passer le stage? Combien de temps? Un mois. Un mois. Oui. Et Tapi setiap 10 hari kita di rolling, Madam. Jadi ada di bagian pengolahan, terus 10 hari ke depan di bagian pelayanan, 10 hari berikutnya di bagian deposit, begitu, Madam. Et alors, si vous vous rappelez, combien de jours vous avez besoin de vous adapter? Selama 10 hari itu kira-kira setiap di bidang yang baru perlu berapa waktu untuk bisa beradaptasi? Anjur, Madam, soalnya saya fasil. Fasil apa jadi? Fasil, Madam. Est-ce que vous pensez que votre relation avec le personnel est important pendant votre stage? Relation personnel, interpersonel. Baik, Madam, soalnya ibu-ibu dan bapak-bapak di sana juga baik, selalu ngajarin. Terus kita jadi kalau salah itu nggak takut gitu loh, Madam. Soalnya ada yang bantu, siap dia bantu gitu. Okay, merci. Farisma, pourriez-vous nous partager votre expérience pendant le stage, Farisma? Ya, Madam, pengalamannya sama kayak Anisya Windy karena magangnya sama di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah. Cuman di bagian pengolahan itu bedanya saya sama Hanifah disuruh bikin video pengenalan buat perpustakaan, Madam. Jadi biar orang-orang tahu kalau perpustakaan itu masih dibuka karena peminatnya tuh karena COVID itu sedikit banget, Madam, yang datang ke perpus. Jadi kurangnya pengunjung membuat banyak pegawai yang kadang kerjanya cuma duduk-duduk doang gitu, Madam. Makanya kami membantu untuk memperkenalkan perpustakaan ke khalayak yang lebih banyak lagi. Gitu, Madam. Et d'après vous, est-ce que vous avez une nouvelle expérience? Et vous avez quelque chose, vous avez une bonne, comment on dit, influence pour vous? Est-ce que le stage a une bonne influence pour vous? Farisma. Iya, Madam, banyak hal-hal baru yang saya dapetin waktu di magang, karena kan bagiannya selalu diganti, seperti belajar membuat kartu anggota untuk perpustakaan baru, terus cara gimana menginput buku yang dipinjam dan buku yang dikembalikan, terus gimana cara menghadapi orang peminjam buku yang terlambat, dan buku yang dideposit itu bagaimana gitu, Madam. Ya, saya sebenarnya belum pernah loh ke kantor arsip. Saya kira karena kantor arsip itu khusus untuk menyimpan data-data PNS atau data-data dokumen yang dikelola oleh provinsi ya. Saya kira ternyata ada perpustakaan yang bisa diakses oleh umum, itu artinya ada publikasi yang belum sampai di masyarakat gitu. Silmi, s'il vous plaît. Partagez-nous votre expérience.
Iya, Madam. Suara saya terdengar tidak, Madam? Kalau pengalaman magang saya itu, Madam, saya itu magang di Balai Bahasa Jawa Tengah. Dan di situ saya disuruh menerjemahkan dongeng anak-anak, Madam. Jadi yang pertama, saya harus memilih dongeng-dongeng yang berbahasa Prancis itu, Madam. Lalu saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti itu, Madam. Est-ce que le cours de la traduction, les théories pendant le cours de traduction, vous avez pensé que il y a une bonne effet pour vous, un bon effet? Il y a un avantage pour vous d'avoir suivi la traduction? Jadi sebelum saya magang itu, saya belum menerima matkul traduction. Jadi sebelum matkul traduction itu, saya sudah belajar sedikit tentang penerjemahan dari pihak Balai Bahasanya sendiri, Madam. Hal baru apa yang diterima atau yang Silmi dapat ketika menerjemahkan? Berarti menerjemahkan dongeng itu kan berbeda dengan menerjemahkan misalnya berita aktual gitu ya. Kalau dongeng, hal apa yang baru dalam penerjemahan yang didapat oleh Silmi? Dari yang saya terima itu tentang penerjemahan paragraf ya, Madam. Jadi kalau yang dulu diajari mentor saya waktu di Balai Bahasa itu, kalau menerjemahkan itu nggak harus sesuai konteks gitu, Madam. Maksudnya kan ada makna kalimat lain yang di mana bahasa di dalam bahasa tersebut itu harus disesuaikan gitu, Madam. Jadi nggak harus sesuai dengan apa yang udah ada gitu, Madam. Jadi harus disesuaikan dengan jalan cerita yang ada gitu, Madam. Itu dipublikasikan atau tidak hasil traduksi? Dongeng itu dipublikasikan dalam bentuk apa? Dibukukan, Madam. Ini masih diproses. Ya. Oke, merci. Eni? Oui, Eni, s'il vous plaît, partagez votre expérience. Saya dulu itu magang di Dinas Kebudayaan Pariwisata sama kayak Marwah sama Mareta, Madam. Jadi tugasnya itu kayak buat promosi pariwisata, terus kebudayaan juga, terus juga dikasih tugas buat arsip sama print out gitu, Madam. Apa ya maksud saya? Est-ce que vous avez en valeur, la valeur de votre stage? Qu'est-ce que vous avez pris? Avantage ou bien désavantage? Menurut saya, selama saya magang itu, saya jadi lebih tahu gimana prosesnya dalam dunia kerja, terus bisa kayak lebih meningkatkan disiplin waktu gitu, Madam. Le bureau commence à quelle heure? Pardon, Madam? Le bureau commence à quelle heure, le stage? Le stage commence à quelle heure? Jam 7, Madam. Sampai jusqu'à? Sampai jam berapa? 2:30. Et puis, comment vous reliez la relation interpersonnelle? Comment vous avez construit la relation interpersonnelle avec des personnels, avec des employés dans le bureau? Comment vous avez construit la relation interpersonnelle? Oui, Madame. Comment avez-vous construit la relation interpersonnelle? Bagaimana membangun hubungan antar personal ketika magang? Itu sih, Madam, kayak selalu ngajak ngobrol, terus kayak tanya-tanya kegiatannya apa aja gitu, Madam.
d'après vous, qui donne le support, le soutien, qui aide votre stage au bureau, d'après vous? Pardon, madame. Qui sont les personnels du bureau qui vous ont aidé pendant le stage? Si vous voulez remercier, quelles sont les personnes que vous voudriez remercier? Ini bisa mendengar suara saya? Putus-putus, madame. Vous voudriez remercier qui pour votre stage? Sudah, madame. Remercier, berterima kasih kepada siapa? Kalau harus Kepada pilih, quelles sont les personnes vous voudriez remercier? itu, madame. Semua bagian dari apa? Il faut Dinas itu, expliquer. madame. Il faut expliquer un par un. Et son contribution et sa contribution. Par exemple, comme quoi, oui, quelle est la contribution? Parce que vous devez expliquer, oui, les personnes vous voudriez remercier, sa fonction, oui, et sa contribution. Oui. Misalnya satu siapa? Salah satu. Itu sih, madam. Di bagian kepala bagian bidang saya, madam. Okay, expliquez. Expliquez son nom, sa fonction, sa position, et sa contribution. Beliau itu kayak yang ibaratnya tuh kayak menghandle bagian di bagian saya itu kan destinasi, madam. Jadi kalau misal mau minta tugas, kalau mau tanya tugas ini, tugas itu, apa sudah benar atau belum ke bapak itu, madam. Iya, jelaskan. Coba satu beri contoh nama, posisinya, kontribusinya apa untuk magang Eni. Untuk kelancaran magang Eni itu apa? Itu nanti harus dijelaskan. Jadi kalian harus menjelaskan semua pihak ya yang membantu kalian selama magang. Jadi kalian akan belajar menjelaskan ya nama, posisi dari bahasa Indonesia ke bahasa Perancis dan kontribusinya apa. Itu harus kalian jelaskan nanti di bagian remerciement ya, dans la partie de remerciement, vous allez expliquer dans une demi-page, oui, les personnes vous remerciez, oui, sa fonction, sa position et sa contribution à votre stage. Jadi kalian harus menjelaskan namanya, siapa pihak-pihak utama ya, kemudian tugasnya sebagai apa atau posisinya sebagai apa, kontribusi yang sudah diberikan kepada kalian sehingga kalian dapat melakukan magang di sana dengan lancar itu apa. Itu harus dijelaskan dalam setengah halaman. Jadi remercier nggak boleh lebih dari setengah halaman en français. Oke, gitu. Oke. Biar, s'il vous plaît, partagez votre expérience. Oui, madame. J'ai mon stage à Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jateng, madam. Di sana saya mendapatkan selain ilmu yang tidak saya dapatkan selama perkuliahan, misalnya seperti pengolahan, deposit, bahkan mengurus surat-surat seperti ya contohnya bebas perpus begitu, madam. Itu kan ada permintaan misalnya dari mahasiswa Undip yang ingin sidang terus meminta bebas perpus di situ. Menghadapi ini sih, madam, mahasiswa itu seringkali
meminta surat tidak sesuai dengan SOP, misalnya capnya tidak basah atau ketentuannya harus mengajukan 2 hari sebelum surat itu diterbitkan, tapi mintanya mepet harus hari itu juga. Nah itu harus bernegosiasi juga Madam dengan mahasiswanya dan juga dengan yang menerbitkan suratnya itu Madam. Bagian pelayanan sempat ada karena saya bekerja dengan orang yang lebih tua Madam, jadi kadangkala memang menurut saya mungkin yang lama, tapi saat saya berusaha untuk menggunakan cara saya sendiri, terkadang pihaknya, maksudnya orang tersebut merasa kayak Madam, kesannya seperti tidak enak Madam, jadi pada akhirnya saya memakai cara beliau, cara yang lama lagi begitu Madam. Jadi menurut Wiar, apa hal baru yang dialami sebagai seorang pegawai? Ya harus beradaptasi dengan orang dengan karakter yang berbeda-beda Madam, agar pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan baik begitu Madam. Dan menurut Wiar, bidang yang Wiar pilih kemarin ya ketika magang, le domaine où vous avez fait le stage, est-ce que c'est le domaine qui a besoin de la comment on dit, d'étudier des caractères ou plus que la teknologi? Kalau menurut Wiar, bidang yang kemarin Wiar ya jadikan tempat untuk magang itu lebih membutuhkan apa? Jadi, savoir des caractères ou bien savoir la technologie? Par moi, il besoin de étudier un caractère, mais butuh orang yang inovatif juga Madam. Pourquoi? Est-ce que il n'a pas encore utilisé des technologies pour l'organisation du travail? Ya, perbandingan saya itu dengan saya itu di arsip dan perpustakaan Madam. Nah, yang di bagian perpustakaannya itu di bagian pelayanan menurut saya tidak efektif karena sebenarnya ada mesin untuk meminjam dan mengembalikan secara mandiri bukunya, tapi tidak dimanfaatkan begitu Madam. Dan saya rasa itu percuma juga Madam. Oui, merci. Anidia, s'il vous plaît, partagez votre expérience pendant le stage. Oui, Madam, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, saya magang di salah satu tempat khusus bahasa asing, Madam, di daerah Manyaran, di IC. Di sana itu saya diberikan beberapa tugas, kayak tugas harian, mingguan, sama bulanan. Tugasnya itu ada membuat kurikulum, silabus, RPP, RPS untuk kelas khusus bahasa Prancis Madam di sana. Terus di tiap minggunya itu kita disuruh bikin artikel sama poster materi, juga video pembelajaran untuk diupload di YouTube Madam, YouTube di IC-nya itu Madam. Terus di minggu terakhir membuat buku dialog bahasa Prancis gitu Madam, buat literasi di bimbel itu Madam. Est-ce que vous avez une bonne expérience pendant le stage? D'après vous, c'est une bonne expérience? Lydia. Oui, Madame. Oui. Yeah. Qu'est-ce que vous avez comme quelque chose de nouveau? Kan di kampus juga pernah belajar kurikulum, belajar silabus, ya kan, membuat RPP. Apa yang berbeda ketika dia itu melakukan magang dan mengerjakan hal tersebut?
Oh, ini madam, di minggu ketiga, kan saya magang sebulan di sana madam. Nah, di minggu ketiga sama keempat itu saya itu membuat kelas online bahasa Prancis gitu madam. Et qu'est-ce que vous avez comme expérience avec l'enseignement dans le cursus? Comment enseigner dans le cursus? Que pensez-vous enseigner? C'est comment d'être professeur et enseigner? Ya kayak menjelaskan materi-materi gitu madam, sama nanti dikasih kayak kuis, pakai kuisis gitu madam, buat apa murid yang di online itu madam. Vous étiez nerveuse ou pas? Est-ce que vous étiez nerveuse? Vous aviez la nervosité? Quand vous avez enseigné, est-ce que vous étiez nerveuse? Iya, awalnya sih nervous ya madam. Tapi Pourquoi? Ya karena nggak pernah ngajarin orang sebanyak itu madam. Kan satu kelas itu ada waktu itu saya ada 16 siswa madam. Okay. Alors c'est une nouvelle expérience. Ya, 30 siswa cuma dibagi 2 sama teman saya 1 madam. C'est l'enseignement en ligne? En ligne ou... Iya, online madam. En ligne. Oui. Et merci Monica, s'il vous plaît. Merci. Oui, madame. Saya waktu itu magang di RCTP Cirebon, madam. Radar Cirebon TV. Nah, jadi tugas saya itu nyari soft news, madam. Seringnya ke lapangan gitu. Lalu nanti saya itu disuruh suruh ngambil video gitu, madam. Sama naskah liputan berita. Dokumentasi naskah juga gitu, madam. Et vous n'avez pas d'expérience, n'est-ce pas, de prendre la vidéo avec un vrai caméra? Que pensez-vous avec ce travail-là? Saya cuman biasanya itu videonya itu cuman pendek-pendek gitu, madam. Tapi ngambilnya banyak gitu, madam. Et d'après vous, c'était comment travailler dans un média? Cela veut dire un média télévisé. Expliquez l'ambiance du travail dans un média télévisé. Dans une chaîne de télévision, c'était comment le bureau de chaîne de télévision? Maksudnya apa, madam? Expliquer l'ambiance, la situation du travail dans un bureau de chaîne de télévision. Saya cuman taunya bagaimana itu cara ngambil video yang benar gitu, madam. Nanti itu diajarin sama pemimpin redaksi di sana. Ya, nah setelah itu ceritakan situasi di sana. Bagaimana sih sebuah kantor, ya, kantor Shen itu apa ya dalam bahasa Indonesia itu program salah satu channel gitu ya. Televisi itu bagaimana kan pasti berbeda dengan sebuah kantor pemerintah. Apa yang berbeda? Ceritakan yang dirasakan oleh Monica. Kalau saya itu bekerja di sana. Di bagian salah satu program televisinya itu namanya itu Wewara, madam. Jadi itu nyari soft news kayak misalnya video. Apa yang dimaksud dengan soft news? Expliquer. Il faut expliquer aussi le terme. Ya, nanti istilah yang kalian temukan selama bekerja, bidang, istilah, itu harus dijelaskan apa itu soft news. Qu'est-ce que c'est soft news? Kalau soft news itu yang
bawaannya itu cuman misalnya kayak video kuliner, terus tempat wisata gitu, Madam, yang mudah gitu, Madam. Bidang yang dilingkupi oleh soft news itu apa? Kan tidak cuman gitu ya, istilahnya cuman, tapi bidang apa ya yang bisa diliput untuk soft news? Cakupannya apakah bencana alam itu masuk soft news? Bukan, Madam. Jadi kayak kuliner gitu, tempat lokasi wisata. Itu contoh. Gitu, Madam. Cakupannya coba kalau didefinisikan. Si vous faites la définition, si vous expliquez, vous devez expliquer ce terme dans votre rapport du stage. Comment vous expliquez le mot soft news? Soft news adalah bidang atau bagian objek gitu ya, yang bagaimana? Biasanya untuk kepentingan penonton, Madam, untuk ininya berfokusnya pada target tertentu, Madam. Nah, jelaskan targetnya apa? Kan pasti dijelaskan kan definisinya. Biasanya yang ringan gitu, Madam. Beritanya yang ringan kayak kuliner. Terus ke yang memberitakan lokasi wisata gitu, Madam. Yang khas di Cirebon. Ya, jadi ya kalian nanti kan harus menjelaskan votre stage ya. Quelles sont votre tâche, apa saja tugas kalian ya, mendefinisikan tugas-tugas itu di dalam bahasa Perancis. Ya, misalnya pengorganisasian, mengorganisasikan apa misalnya yang ada di kantor arsip ya. Quel document vous organisez ya. Kantor arsip itu arsip apa saja yang dikelola, istilah-istilah, kemudian pasti ada istilah-istilah baru yang digunakan di dalam bidang itu saja. Jadi misalnya tadi muncul kata soft news yang ada di bidang media televisi misalnya ya. Soft news tidak kita gunakan kan di bidang akademik, tidak muncul di bidang pengarsipan ya. Jadi kata-kata yang digunakan khusus di bidang itu harus kalian jelaskan di dalam bahasa Perancis. Temukan terjemahannya ya kan. Jika tidak ada terjemahannya, misalnya soft news itu istilah yang lazim digunakan, jadi tidak ada penerjemahannya, berarti harus dijelaskan maksudnya apa, definisinya apa sih. Soft news adalah apa? Sebuah pekerjaan, sebuah video, sebuah liputan yang bagaimana misalnya ya. Liputan yang kan ada pasti bidang-bidang yang berbeda. Mengapa disebut soft news gitu? Ya, sama tadi misalnya area ada coding misalnya. Coding yang ada di arsip dengan coding yang bekerja di bidang program komputer kan berbeda. Ya, jadinya coding itu harus jelaskan misalnya, ya, mengorganisasikan, kemudian mendokumentasikan dalam bentuk video. Jadi kalian harus menjelaskan istilah-istilah yang baru yang khusus digunakan di bidang itu, ya, atau yang mungkin muncul di bidang lain, tapi harus dijelaskan sesuai dengan bidang ke tempat kalian magang kemarin. Ya, jadi tidak bisa secara umum saya melakukan ini tidak, tapi harus diorganisir. Ya, hal baru yang kalian temukan ketika nanti membuat laporan adalah menemukan istilah misalnya posisi jabatan, ya kan? Jabatan dalam bahasa Perancis, ketua ini kalau di bahasa Perancis kan menjadi apa misalnya. Istilah-istilah terminologi yang khusus ada di bidang itu yang harus kalian terjemahkan. Jadi selain kalian mendapatkan manfaat magang, kalian nanti ya dalam bahasa Perancisnya akan mendapatkan manfaat itu, menerima istilah-istilah yang baru itu. Ya, jadi ketika membuat laporan kalian mendokumentasikan, mendeskripsikan apa yang sudah kalian lakukan selama magang, kalian akan mendapatkan hal barunya apa ya ketika membuat laporan dalam bahasa Perancis, yaitu tadi menemukan istilah-istilah baru. Ya, itu yang disebut dengan fungsi fungsional. Bagaimana direktur itu kan bermacam-macam, ya kan? Ketua HRD itu bahasa Perancisnya apa nanti? Itu kan nanti yang harus kalian temukan istilahnya dalam bahasa Perancis. Oke? Rahel, expliquez votre expérience.
Dulu saya magang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara, sama seperti Arya Madam, di bidang pengolahan. Sayang sekali pada saat itu saya magang saat kasus COVID di Jepara ini melonjak. Jadi tidak menerima layanan perpustakaan, hanya melayani pengolahan saja dan pengembalian buku bagi pengunjung. Itu juga saat magang dibatasi jam kerjanya dari jam 7 sampai jam 12 siang. Dan saat magang saya mendapatkan manfaat seperti ketelitian Madam, karena saya pernah waktu itu saya tidak teliti salah memasukkan satu angka, dan itu membuat saya harus mengulang pekerjaan saya dari awal Madam, dan itu benar-benar melatih kesabaran saya, dan gimana ya Madam, tentu saja itu membuat menghabiskan banyak waktu begitu. Lalu saya juga mendapat manfaat bekerja di bawah tekanan. Jadi di situ selama 30 hari saya diawasi oleh staf bagian pengolahan, oleh pembimbing, bagaimana cara kerja saya dari pagi sampai siang. Nanti jadi cara kerja saya itu beliau tahu begitu loh Madam. Jadi saya memasukkan data di komputer yang saya pegang, beliau juga tahu data apa yang saya masukkan karena sudah terkoneksi begitu loh Madam, terkoneksi gitu. Dan saya juga selama magang itu mendapatkan istilah baru yaitu INLIS atau Integrated Library System. INLIS itu merupakan perangkat lunak atau software aplikasi otomasi perpustakaan yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2011. Nah, dari situ saya setiap hari juga belajar cara mengaplikasikan INLIS dan cara mengaksesnya Madam, begitu. Oke. Ya, jadi bekerja di bidang administrasi itu tidak mudah ya kan. Jadi memerlukan ketelitian, kemudian harus kuat berada di meja gitu kan. Mungkin pekerjaan yang tidak sama dengan yang dialami oleh Monica yang harus keluar kantor gitu ya. Jadi bekerja di dalam ruangan ya kan, kalau istilahnya dalam bahasa Inggris behind the desk gitu ya. Behind the desk job dengan bekerja yang di lapangan itu pasti berbeda, pengalamannya berbeda ya. Kita akan mengetahui akhirnya, sebenarnya kita akan tahu karakter saya ini sebagai, kalau saya jadi pegawai cocok enggak ya. Di magang ini sebagainya untuk mengenali diri kita juga. Kalau saya menjadi pegawai itu kira-kira saya akan kuat atau tidak. Saya memiliki supervisor gitu kan. Kemudian saya harus bekerja pada jam-jam yang ditentukan gitu ya. Tidak memiliki kebebasan gitu karena bekerjanya kan sudah jelas di aturannya itu melakukan ini A B C D dengan aturan dengan prosedur ya, tidak sama tentu dengan yang di bidang wirausaha misalnya ya kan itu. Jadi magang ini juga salah satu proses untuk mengenali diri kalian sendiri sebelum lulus. Kalian ini cocok untuk jadi pegawai atau tidak, pegawai kantoran maksud saya, atau saya merasa saya akan lebih cocok bekerja di bidang yang di luar lapangan, ya di luar kantor, ya di lapangan sebagai pencari berita jurnalis misalnya seperti itu. Ya, atau saya lebih merasa nyaman jika saya menjadi wirausahawan misalnya seperti itu. Jadi salah satu hal yang bisa kalian dapat adalah pengenalan karakter kalian sendiri sebagai seorang yang nanti akan lulus itu saya akan kemana gitu. Oke. Ya, Redinda silakan Redinda. Walaupun saya ini belum selesai bisa menjelaskan pengalaman Redinda, pourriez-vous expliquer votre expérience, Redinda? Apakah suara saya terdengar, Madam? Ya, terdengar.
Ya, sebelumnya sama kayak yang lain sih, Madam, untuk pengalaman yang saya dapat di sini. Yang pertama juga pengalaman baru, yang kedua mengenai relasi. Untuk di sini saya Di bidang apa? membantu. Di bagian Saya apa? di sini bagian SPM, Madam. Apa itu? Standar pelayanan minimal. Jadi itu menangani kayak pendidikan, kesehatan, jadi hal yang ada di kabupaten kota gitu, Madam. Pelayanan. Pelayanan apa? Apakah melayani masyarakat atau lebih pada pengelolaan data? Pelayanan masyarakat, pelayanan publik, atau pengelolaan data administrasi? Pelayanan masyarakat, Madam. Cuman di sini kan provinsi, jadi 35 kabupaten kota, nanti datanya nyetornya ke sini, Madam. Jadi kadang saya membantu untuk merekap permasalahan dan solusi yang dihadapi kabupaten kota itu apa, atau saya juga membantu merekap perkembangan permasalahan yang ada di kabupaten kota seperti apa. Jadi lebih pada pengelolaan data administrasi ya. Kalau yang di bagian arsip itu kan misalnya melayani pelayanan publik, ada mahasiswa, ada orang yang ingin meminjam buku. Jadi lebih pada bekerja pada vous travaillez sur l'organisation des documents, des fichiers, kan itu. Ini pasti lebih menurut saya sama seperti pada Arya dan Rahel yang kebetulan tidak bertemu dengan publik, ya kan, harus melakukan pekerjaan administrasi. Itu je n'ai pas d'expérience gitu ya. Bagaimana vous passez des heures dari jam 7 sampai jam 2 harus mengelola data ya, memandang laptop, memasukkan data. Itu kan hal-hal yang sangat baru dan pasti si vous êtes nouveau employés, il faut comment on dit, vous avez besoin de temps pour vous adapter à ce travail. Ya, betul, Madam. Mengerjakan benda mati itu kan, mengerjakan benda mati kan itu sebenarnya. Tapi energi, menguras tenaga, ketelitian, misalnya berbeda. Ya, betul, Madam. Pengalaman yang mungkin seperti saya mengajar, saya ketemu orang gitu. Saya ketika saya mengajar, saya bercerita dengan orang lain, ya kan? Tidak dengan barang mati saja, tidak dengan laptop, data, kertas, tumpukan kertas, angka-angka, kan tidak seperti itu. Walaupun ada masa saya harusnya seperti ini mengajar online gitu ya, tidak bertemu secara langsung. Tapi je travaille avec des humains gitu. Bon, certains de vous avez travaillé, vous vous occupez des documents, oui, des documents avec des chiffres, des nombres. Vous devez travailler sur l'ordinateur tout le temps, misalnya. Ya, ini sebenarnya menurut saya hal yang baru itu adalah mengenali kalian cocok nggak akan bekerja di bidang itu. Gitu. Jadi tidak memaksakan diri ketika lulus itu harus jadi pegawai, karena sudah pernah merasakan jadi pegawai itu seperti apa. Ini salah satu pengenalan karakter kalian. Kalau vous n'avez pas de problème avec ces travaux-là, ya, donc vous avez la chance d'être employé qui travaille derrière le bureau, ya, behind the desk job, itu berarti cocok untuk kalian misalnya. Ya, tapi mungkin ada yang saya nggak bisa bekerja yang harus di belakang meja di kantor terus-menerus, harus mengetik, harus memasukkan angka-angka itu saya. Ya, jadi ini sebuah pilihan, kalian akan memilih di bidang apa. Ya, dan bekerja di dalam sebuah struktur organisasi itu juga memberikan manfaat untuk kita, ya, bahwa untuk mencapai yang jadi supervisor, jadi ketua itu ya harus jadi anggotanya dulu, harus jadi bawahan dulu. Untuk jadi bos itu harus merasakan jadi bawahan itu seperti apa, diberi selesai tugas, diberi tugas lagi, ya kan, tidak ada deadline tapi tugas itu akan selalu ada, ya. Ya karena kalian bekerja untuk diberi tugas gitu. Ya itu tadi. Jadi menjadi pegawai itu juga sebuah pelajaran. Ya. Bukan langsung tiba-tiba menjadi bos. Bagaimana vous reliez
vous avez construit la communication interpersonnelle, bagaimana Bu Ruli la communication interpersonnelle, menjalin komunikasi antar personal ya kan dengan pegawainya yang ada di situ dalam satu bidang yang sama, atau yang pindah-pindah bidang harus mengenali karakter setiap bidang, mengenali karakter atasan misalnya, ya. Jadi yang berhubungan dengan karakter psikologi kan kita belajar. Itu yang tidak kalian dapat ketika menjadi mahasiswa. Ketika menjadi mahasiswa kan kalian berpikir untuk diri kalian sendiri, ya kan? Kalian memikirkan hanya gimana saya mengerjakan tugas tepat waktu, ya kan? Lulus gitu. Kalau kemarin magang itu kan harus berpikir bagaimana saya menjalin komunikasi, ya. Sebenarnya saya tidak setuju, tapi bagaimana saya menyampaikan, ya kan, pendapat saya yang tidak menyinggung orang lain misalnya. Bagaimana saya dapat menunjukkan bahwa saya ini adalah pegawai yang profesional, yang bertanggung jawab dengan tugas-tugas saya. Itu kan ilmu komunikasi, ya, ilmu komunikasi yang kalian nggak dapat sebenarnya di dalam mata kuliah, tapi kalian mendapatkan itu kemarin ketika selama magang. Ya, jadi komunikasi personel, komunikasi publik, bagaimana berkomunikasi dengan peminjam buku, bagaimana mereka kan akhirnya tahu kemarin kalau di kampus ngurus sesuatu agak repot dikit kan pasti jengkel ya kan. Menjadi mahasiswa gimana sih kalau mau ngurus surat di fakultas saja dipindah-pindah, harus ke sini Mbak, lengkapi ini, balik lagi gitu. Ternyata kemarin yang berada di pelayanan publik misalnya, ya kan, vous avez cette expérience, ya, vous avez cette expérience bagaimana mempelajari karakter para peminjam itu, inginnya cepat, ya kan, tidak dengan prosedur yang bermacam-macam, inginnya dilayani padahal sebenarnya sudah bisa melakukan dengan sistem yang mandiri misalnya, ya. Hal-hal yang benar-benar tidak kalian temukan ketika pembelajaran, ketika kuliah adalah itu, ya, komunikasi antar personal, ya, pembelajaran psikologi orang, karakter orang, bagaimana harus memaksakan diri berada di tempat dalam durasi tertentu, ya kan, memanajemen emosinya, ya kan, jengkel tapi kan nggak boleh menunjukkan bahwa kita ini jengkel, sebenarnya tidak seperti itu. Ya, jadi setidaknya ada hal yang côté positif, ada côté négatifnya, c'est toujours comme ça. Avantages, désavantages, c'est toujours comme ça. Mais ce stage-là, vous pourrez connaître, au moins, vous pourrez connaître votre compétence. Ya, saya ingin di bidang apa. Jadi guru nanti kalian akan belajar juga, mengalami pengalaman itu semester 7 nanti. Saat ini belajar di bidang yang lain yang bukan di bidang akademik. Ya, pengalaman teman, ya kan, kalian bisa tanyakan bagaimana di bidang itu, apa yang dilakukan. Ya, yang jelas menjadi lebih dewasa. Saya yakin ada proses pendewasaan ketika harus melaksanakan magang ini, ya. Itu. Nah, untuk bagian pertama yang harus kalian buat itu adalah bagian remerciement, ya. Untuk saya akan tunjukkan di bahan ajar sebenarnya sudah ada. Bisa dilihatkah? Apakah bisa bagi start? Mungkin durable permeter de start. Dong lerapnya kalian tentukan kontribusi pada pertama tentu atasan sisi jabatannya, kontribusi apa, apalagi yang harus berpindah-pindah, kalian akan memiliki supervisor voter trial, itu berarti apa yang dilakukan untuk membangun gitu. Jadi mungkin selain kepala, karena mungkin kalau ke siswa magang gitu ya, jadi selain kepala siapa lagi yang berkontribusi, jelaskan tugas fungsi kalian, ya, itu siapa saja yang ada yang bisa pihak-pihak menanyakan. Madam, saya izin bertanya, boleh? Kalau misalnya di sini kan ada kepala bagian gitu, Madam. Lalu saya dan Novita gitu nanti menyebutkannya bagaimana ya, Madam? Yang ada di kalian langsung.
Soalnya Kepala gimana ya, bagian itu Madam? kan biasanya memberi izin ya mengizinkan kalian gitu. Yang kemudian yang langsung membantu kalian, Nah, yang mendampingi kalau kalian. itu ada lagi, Madam. Nah, Di itu saya sebutkan. jadi ibu kepala subbagian. Ya, itu berarti harus disebutkan. Ya, kontribusinya apa yang sudah dilakukan untuk kalian. Kalau kepala langsung itu biasanya kan tidak langsung berurusan dengan kalian. Jadi kepala itu ya kan chef de gestion itu membantu biasanya dalam hal perizinan misalnya ya. Nah, yang selalu mendampingi kalian dalam tugas-tugas misalnya. Ya, baik, Madam. Terima kasih. Yang lainnya ada pertanyaan atau mungkin contoh siapa yang berkontribusi kepada kalian? Madam, izin bertanya, Madam. Ya. Madam, kalau setelah menyebutkan nama, itu namanya saja atau dengan Nama, gelar, Madam? Nama dan jabatan. Iya, gelarnya ditulis juga atau tidak, Madam? Gelar boleh disebutkan. Yang jelas jabatannya itu yang wajib ya. Madam. Merci, Madam. Ada pertanyaan? Mungkin hari ini atau besok saya akan beri contoh yang bagian remerciement ya. Kalian tidak boleh persis seperti itu ya. Sebenarnya di sini ada ya kan di bahan ajar itu contoh, ini adalah contoh remerciement. Tidak harus sama seperti ini ya. Jadi vous reformulez ya, reformulez votre propre remerciement ya. Ada pertanyaan? Iya, kuliah kita memang 3 SKS, tapi saya menawarkan bagaimana kalau yang 1 SKS terakhir ini, ya, jadi kita 2 SKS ketemu, berbicara tentang contoh, kemudian bagaimana isi di setiap bagian, kemudian 1 SKS kalian gunakan untuk latihan. Jadi menurut kalian bagaimana jika kita belajarnya 2 SKS, kemudian 1 SKS kalian gunakan untuk membuat remerciement, minggu depan kita diskusi dengan bahan yang sudah kalian buat. Gitu. Bagaimana kalau saya menawarkan seperti itu? Baik, Madam. Yang lainnya bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju, Madam. Tidak 3 Setuju, SKS. Madam. 3 SKS full ya. Je consider selain internet itu pasti juga sangat lelah sekali, harus berada di depan layar gitu ya. Jadi gunakan 1 SKS yang ini untuk mengerjakan remerciement. Kemudian minggu depan kalian, saya akan menunjuk beberapa untuk contoh yang bisa kita jadikan bahan diskusi, ya. D'accord? Oui, Madame. Oui, Madame. Bon, alors je termine le cours aujourd'hui. Vous pourriez lire la matière, bisa lihat di bahan ajar, contoh remerciement, atau mungkin yang sumber lain bisa, ya. Buatlah bagian remerciement setengah halaman, contohnya minggu depan presentasikan ketika di kelas. Baik. Merci pour aujourd'hui. Au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.